Topik yang akan dibahas tentang: pertama, standar kompetensi lulusan SKEL. Kedua, standar isi. Ketiga, standar proses. Standar kompetensi lulusan SKEL. Standar kompetensi lulusan SKEL adalah kumpulan kemampuan, pengetahuan, dan sikap yang diharapkan dimiliki oleh seorang siswa ketika menyelesaikan pendidikan pada suatu jenjang pendidikan tertentu, seperti sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama SMP, sekolah menengah atas SMA, atau perguruan tinggi. SKEL bertujuan untuk memberikan pedoman dan standar minimum dalam mengukur hasil belajar siswa, sehingga siswa dapat memiliki kompetensi yang memadai untuk memasuki dunia kerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. SKEL biasanya dibuat oleh pemerintah atau lembaga pendidikan tertentu dengan mengacu pada standar nasional atau internasional. SKEL terdiri dari beberapa kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa dalam berbagai mata pelajaran seperti matematika, bahasa Inggris, fisika, dan sebagainya. Selain itu, SKEL juga mencakup kompetensi sosial dan keterampilan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, standar isi. Standar isi adalah acuan atau pedoman yang merujuk pada isi atau materi pembelajaran yang harus dikuasai oleh siswa pada setiap jenjang pendidikan tertentu. Standar isi ini mencakup materi-materi yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang harus dikuasai oleh siswa pada setiap jenjang pendidikan tertentu. Standar isi ini mencakup materi-materi yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang harus dikuasai oleh siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Standar isi biasanya disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau lembaga pendidikan lainnya dengan mempertimbangkan kurikulum nasional dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Standar isi mencakup kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa dalam berbagai mata pelajaran seperti matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, seni dan budaya, dan lain sebagainya. Selain itu, standar isi juga memuat panduan tentang cara mengajar dan cara mengevaluasi kemampuan siswa. Standar isi bertujuan untuk memberikan acuan yang jelas bagi guru dalam merancang kegiatan pembelajaran yang efektif dan memastikan bahwa siswa memperoleh pemahaman dan keterampilan yang memadai pada setiap jenjang pendidikan. Standar proses. Standar proses adalah pedoman atau acuan yang menjelaskan tentang cara-cara yang harus dilakukan oleh guru atau tenaga pendidik dalam proses pembelajaran untuk mencapai standar isi dan standar kompetensi lulusan. Standar proses mencakup proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan bermakna bagi siswa. Standar proses berisi panduan tentang strategi pembelajaran yang tepat untuk dipilih, metode mengajar yang sesuai, teknik evaluasi yang dapat diandalkan, serta pengembangan pada setiap jenjang pendidikan dan bahan ajar yang relevan dan mutakhir. Standar proses juga mencakup penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran dan penilaian, serta kerjasama yang baik antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Standar proses dirancang untuk membantu guru dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Dalam hal ini, standar proses sangat penting untuk memastikan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Thanks for watching. Bye-bye.